Hai guys, pernah nggak sih lo ngerasa sehari 24 jam itu bener-bener kurang banget? Lo udah mati-matian kerja, berangkat kuliah atau kantor subuh-subuh, pulang petang, tapi tetap aja rasanya tugas-tugas itu nggak ada habisnya. Lo ngerasa kayak, duh, gimana ya bisa bertahan kalau dikasih tanggung jawab yang lebih berat lagi? Padahal di dalam hati, lo pasti pengen banget berkembangkan, pengen sukses, pengen naik jabatan, pengen jadi orang yang lebih baik. Masalahnya, kalau sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, mungkin ada satu hal besar yang bisa banget lo perbaiki, yaitu manajemen waktu. Dan di video ini gue bakal ajak lo buat belajar dari orang-orang keren di dunia. Gimana caranya mereka bisa punya waktu yang seakan-akan gak ada habisnya. Kita bongkar abis rahasia mereka. Siap, tarik nafas dulu. Semua yang bakal gue sampaikan di sini gue ambil dari berbagai sumber, termasuk buku-buku keren dari orang-orang hebat kayak Cal Newport dan Laura Vanderkam. Jadi ini bukan sekadar omongan biasa, tapi emang udah terbukti. Ada 4 langkah yang akan kita bahas. 4 langkah simple yang mungkin sebelumnya nggak pernah lo pikirin. Langkah pertama, bikin time blocks. Simpelnya gini, lo butuh catatan waktu. Catat semua yang lo lakuin dalam seminggu. Lo nggak perlu perfeksionis. Cukup coba minimal 3 hari aja dulu. Bikin kayak kalender. Terus catat, jam 3 sore lo ngapain, jam 4 sore lo ngapain, dan seterusnya. Kenapa sih ini penting banget? Ada 2 alasan guys. Pertama, lo butuh tahu estimasi waktu yang akurat untuk setiap kegiatan. Selama ini otak kita itu sering ngasih estimasi yang ngaco. Lo pikir nonton 1 episode series cuma butuh 45 menit. Tahu-tahu udah 3 episode aja. Atau lo mikir ngerjain tugas ini butuh 2 jam. Ternyata sampai tengah malam belum kelar. Mencatat semua kegiatan ini bakal ngasih lo data yang jujur. Jadi kedepannya lo bisa bikin jadwal yang jauh lebih realistis. Kedua, ini bakal bikin lo sadar. Sadar seberapa banyak waktu yang sebenarnya lo buang. Sadar kalau ternyata ada banyak hal yang gak produktif. Dan itu wajar, kan gak pernah diatur waktunya. Gue pun sama kok di awal. Ini justru jadi awal yang bagus. Karena lo bisa melihat dengan jelas di mana letak kebocoran waktu lo. Coba deh, jangan terlalu percaya sama otak lo. Otak kita itu pintar, tapi sering banget bias dan bikin keputusan yang gak berdasarkan data yang lengkap. Jadi daripada cuma kira-kira, mending catat. Langkah kedua, jadwalin seluruh minggumu. Setelah lo punya data dari time log, saatnya kita bikin jadwal. Dan ini bukan cuma to-do list biasa. Menurut Cal Newport, penulis buku Deep Work, to-do list itu nggak cukup. To-do list cuma ngingetin lo harus ngapain, tapi nggak ngasih tahu kapan dan berapa lama. Lo harus menjadwalkan semua hal di kalender lo. Mulai dari tugas kantor, meeting, sampai waktu lo istirahat atau makan siang. Ini tentang efisiensi. Penelitian bahkan menunjukkan ada korelasi antara waktu yang terjadwal dengan pendapatan perusahaan. Kenapa? Karena efisiensi. Makin terencana, makin banyak hal yang bisa diselesaikan dengan baik. Saat menjadwalkan, pikirkan 2 hal, apa yang paling lo kuasai dan apa yang membuat lo bahagia. Orang-orang paling produktif di dunia, seperti CEO perusahaan besar, menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk hal yang menjadi keahlian utama mereka. Hal-hal lain yang gak penting mereka delegasikan. Dan yang gak kalah penting, lo juga harus menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang lo senangi. Ini berguna banget. Pertama, ada efek antisipasi. Lo jadi punya sesuatu yang dinanti-nanti. Kedua, lo jadi bisa lebih fokus. Ketika lo udah menjadwalkan waktu untuk main game, ya udah, fokus main aja. Nggak usah mikirin kerjaan. Ini bakal mencegah lo dari yang namanya burnout. Langkah ketiga, bikin morning ritual. Oke, lo udah catat waktu, lo udah bikin jadwal.
Sekarang ada satu hal lagi yang harus lo masukin, ritual pagi. Kenapa pagi? Karena siang itu biasanya waktu reaktif. Lo harus merespons email dari atasan, ajakan meeting, atau chat dari teman. Siang hari seringkali bukan milik lo, tapi pagi hari, itu bisa jadi sepenuhnya punya lo. Di ritual pagi ini lakukan hal-hal yang penting tapi nggak mendesak. Sesuatu yang manfaatnya besar dalam jangka panjang. Contohnya kayak olahraga, meditasi, atau belajar hal baru. Ini adalah hal-hal yang sering banget kita tunda dan akhirnya nggak pernah terlaksana karena kesibukan harian. Dengan menjadwalkannya di pagi hari, lo akan memastikan hal-hal penting itu tetap lo lakukan. Bangun di jam yang sama, punya alur yang sama, dan rasakan perbedaannya. Langkah keempat, sediakan waktu untuk bersenang-senang. Nah ini nih yang paling sering diabaikan. Banyak orang mikir, ngapain sih jadwalin waktu main? Kan harusnya spontan aja. Tapi kalau kita ngomongin sistem, spontanitas itu kadang bikin rencana berantakan. Menjadwalkan waktu bersenang-senang adalah salah satu cara terbaik buat lo konsisten dengan sistem manajemen waktu ini. Kenapa? Karena kesenangan yang lo dapat bakal jadi motivasi buat lo untuk terus menjadwalkan hal-hal penting lainnya. Lo bakal merasa, oh, ternyata kalau gue ngatur waktu dengan baik, gue bisa produktif dan juga bisa main. Cukup 3-5 kegiatan menyenangkan per minggu. Bisa apa aja, mau nonton bioskop, main game bareng teman, atau sekadar baca buku di kafe. Yang penting, itu hal yang bikin lo happy. Jangan nggak ngapa-ngapain, literally nggak ngapa-ngapain. Cuma rebahan doang itu nggak bikin bahagia dalam jangka panjang. Cari kegiatan yang aktif dan menyenangkan. Jadwalin sesuatu di minggu malam. Menurut riset, minggu malam itu sering jadi waktu yang paling menyedihkan karena besoknya udah harus kerja. Dengan menjadwalkan kegiatan seru di situ, lo bisa menghindari perasaan sedih itu. Jadi kalau kita simpulkan, ada 4 langkah. Time blocks, catat semua kegiatan lo. Scheduler week, jadwalin semuanya di kalender. Morning ritual, punya rutinitas pagi yang terstruktur. Have some fun, jadwalin juga waktu buat lo bersenang-senang. Mungkin ini kedengarannya kayak, wah ribet banget. Tapi gue jamin, kalau lo lakuin ini, lo bakal jadi jauh lebih efisien. Lebih banyak hal yang bisa lo selesaikan, dan kecemasan lo akan berkurang drastis karena semua jadi lebih jelas. Yang paling penting adalah lo menjadi lebih baik setiap harinya. Selamat mencoba dan sampai ketemu di konten berfaedah berikutnya.